Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andi Asmina dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang transformasi individu menuju tim. Bahasa tentang dunia kerja di Indonesia pada umumnya dapat tercermin dari pola kerja dan semangat hidup masyarakatnya, yaitu kerjasama dan gotong royong. Melalui gotong royong, masyarakat dibentuk dan dilatih dalam suatu tim kerja untuk secara bersama-sama menyelesaikan berbagai jenis pekerjaannya. Melalui kerjasama secara gotong royong, setiap individu tidak ada yang merasa dirinya paling ahli, serta keberhasilan maupun kegagalan kerjasama tersebut akan menjadi milik bersama. Oleh sebab itu, tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab secara kolektif sehingga setiap anggota individu dapat bekerja tanpa merasa terbebani oleh tanggung jawab yang sangat besar yang dikembangkannya. Adapun 5 tahap terbentuknya sebuah tim kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan. Pada awalnya tim dibentuk berdasarkan kebutuhan, keprihatinan, keahlian, jenis pekerjaan, ataupun bidang yang sama. Yang kedua, konflik. Menimbulkan konflik silih berganti karena masing-masing individu dalam kelompok memiliki kepentingan tertentu. Yang ketiga, pemantapan. Norma tim, yaitu setiap kelompok harus mensepakati peraturan dan norma tim yang telah dibuat dan saling membagi tugas masing-masing. Yang keempat, berprestasi. Sebuah hasil yang diperoleh kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas yang mereka kerjakan. Yang kelima, pembubaran. Pembubaran kelompok setelah menyelesaikan tugas yang dikerjakannya. Sekian materi yang sempat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, pendekatan kompetensi sebagai acuan pengembangan. Kompetensi adalah selalu fokus pada tujuan perusahaan atau organisasi, sehingga seluruh karyawan sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai hasil seperti yang sudah direncanakan dan diharapkan di awal waktu, dengan mereferensikan karyawan yang memiliki etos kerja yang berkualitas kepada karyawan yang lain sehingga tercipta persaingan yang sehat. Selanjutnya, peran komunikasi dalam kerjasama dalam tim. Komunikasi merupakan hal paling utama dalam suatu tim kerja yang menghubungkan pemimpin dengan anggota tim atau anggota tim satu dengan lainnya. Komunikasi yang jelas dan terarah akan membantu anggota tim untuk mengetahui tujuan, target, dan prosedur. Tanggung jawab masing-masing anggota tim juga akan memahami aturan yang harus ditaati serta mengetahui konsekuensi dan risiko yang harus dihadapi dalam tugas. Anggota tim akan bekerja dengan lebih terarah dan terencana sehingga lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas serta meminimalisir masalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu konflik dalam perusahaan dalam melakukan komunikasi. Manajemen konflik diperlukan dalam semua aspek lapisan masyarakat, termasuk dalam perusahaan. Rasanya hampir tidak mungkin suatu perusahaan terhindar dari konflik. Konflik yang ada dalam perusahaan bukan hanya masalah antara karyawan, tetapi juga termasuk masalah dengan atasan dan skill, leadership, pimpinan yang kurang, kinerja karyawan menurun dan sebagainya. Berangkat dari masalah tersebut, dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada hingga ke akarnya. Tidak jarang karyawan tidak paham serta ada cara mengatasi konflik yang ada. Bahkan penyelesaian konflik yang kurang tepat justru akan memperparah konflik. Dalam hal ini, peranan divisi Human Resources akan memecahkan konflik melalui metode strategi sebagai manajemen konflik. Manajemen konflik menjadi salah satu dari serangkaian tindakan dan berbagai perilaku dari luar atau dalam konflik. Dengan demikian, manajemen konflik menjadi pendekatan yang sangat efisien untuk sebuah proses dalam menunjukkan perilaku komunikasi yang baik demi menyelesaikan konflik yang ada di antara pegawai-pegawai.
beberapa pihak di luar memberikan informasi yang akurat kepada terciptanya komunikasi yang lebih efektif dan lingkungan yang harmonis. Peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Peran sistem informasi merupakan alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya, karena manajemen perusahaan yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan. Decision Support System atau DCS adalah untuk membantu manajer dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan atau organisasi tetaplah harus memilih orang-orang yang terbaik untuk duduk di perusahaannya guna untuk memutuskan yang terbaik bagi setiap penentuan kebijakan. Itulah tadi peranan komunikasi dalam kerja sama tim dan peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. A. Posisi atau kedudukan. Dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal letak posisi sebagai pembuat keputusan, menentukan keputusan, atau staf tingkat posisi sebagai strategi, polis, peraturan organisasional, atau teknis. B. Masalah. Masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. C. Situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan berkaitan satu sama lain yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. D. Kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagai besar, faktor tersebut merupakan sumber daya. E. Tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan, pengambilan keputusan merupakan tujuan atau objektif. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqimah akan membahas materi tentang sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia bisa dibilang merupakan penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak. Hal ini membuat segala proses aktivitas SDM yang berhubungan dengan kinerjanya dapat diakses melalui perangkat lunak atau elektronik. Kemudian, akses melalui perangkat lunak inilah yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan untuk merencanakan biaya dan mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Penggunaan sistem informasi manajemen sumber daya manusia diterapkan untuk mengurus sejumlah aktivitas yang melibatkan partisipasi sumber daya manusia perusahaan, misalnya absensi, administrasi, hingga penggajian karyawan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai aspek pengendalian sistem informasi berbasis komputerisasi. Teknologi informasi yang meliputi komputer dan telekomunikasi memampukan enable suatu entitas mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, dan melaporkan serta mendistribusikan informasi kepada pemakai dengan kos yang relatif rendah. Aspek pengendalian sistem informasi berbasis komputer yang ada pada sistem informasi hampir sama dengan sistem manual. Yang pertama, sistem informasi terkomputerisasi lebih luas lingkup pengendaliannya karena sebagian besar proses tidak terlihat secara nyata oleh indera manusia. Yang kedua, sedikitnya bukti berupa dokumen sehingga diperlukan desain sistem yang mampu meninggalkan jejak untuk keperluan pengeditan auditorial. Yang ketiga, pengendalian harus diintegrasikan ke dalam rancangan sistem sebagai salah satu elemen yang mendukung kekuatan desain sistem tersebut. Yang keempat, diperlukan prosedur dokumentasi yang baik sehingga mampu merekam seluruh proses sekaligus pengembangan sistem itu sendiri. Yang kelima, perlu dilakukan desentralisasi informasi untuk memudahkan pengendalian. Yang keenam, memungkinkan pengendalian intern melalui program-program komputer.
Yang ketujuh, pengendalian pada salah satu fungsi mungkin dapat melemahkan pengendalian pada fungsi yang lain. Terima kasih.